Soul, selamat datang hari ini. Di episode Mars yang kali ini, gue mengundang seseorang yang spesial, seseorang yang gue ikutin kelas-kelasnya, teaching-teachingnya, ajaran-ajarannya, dan gue praktekkan juga. Dan hari ini gue pengen belajar langsung ngobrol bareng dengan Gobin Vashdev. Welcome. Terima kasih, Marshanda. Apa kabar? Aku baik. Gobin, gimana kabarnya? Bahagia. Bahagia? Iya. As always. Thank you sudah ngundang. Iya, aku senang banget. Ya. Aku senang banget bisa ngobrol akhirnya langsung. Ini pertama kali kita ketemu. Pertama kali kita ketemu. Langsung. Sebelumnya kita IG Live. Kemudian Zoom. Ya. Dan nanti hari Minggu ya. aku datang ke workshopnya Gobin. Ya. Yes. Jadi Gobin ini mengajarkan beberapa healing teknik gitu. Ada yang namanya TRI ya, nanti mungkin Betul. Gobin bisa jelasin ya. TRI, Trauma Releasing Exercise. Tension and Trauma Releasing Exercise. Oke, Tension and Trauma Releasing Exercise melalui teknik bernafas, terus Buteyko Breathing. Yes. Dan banyak hal-hal lain yang menarik banget yang akan aku mau bahas bareng Gobin hari ini. Aku mau tanyain, aku mau korek-korek segala yang luar biasa. Oke, mungkin kalau tadi aku kurang lengkap memperkenalkan Gobin, Gobin boleh introduce perjalanannya Gobin, journey-nya, dan hal-hal yang Gobin share umumnya apa aja bagi yang mungkin belum follow Gobin selama ini dari Mars. Iya. Kalau yang tadi sudah dijelasin Marshanda atau Caca aja ya. agak kagok. So, apa yang sekarang ini fokusnya cuma dua hal, Ca. Bahwa yang dipelajarin atau diajarkan itu cuma Buteyko dan TRI, hanya dua teknik ini. Tapi sebenarnya juga berbagi secara di luar itu, di luar yang sangat didalamin ini, yaitu ada sekitar 50 teknik, yaitu Tai Chi, acupressure, polarity, EFT, macam-macam. Emang secara kayaknya dituntun oleh alam, karena waktu kecil itu emang paling lemah di antara keluarga, jadi suka sakit-sakitan, dan kemudian di sekolah juga paling boleh dibilang selalu juara 1, 2, 3 dari belakang, pasti. Itu pasti. 1, 2, 3 dari belakang. Selalu. Memang dari kecil itu saya udah punya kebijaksanaan. Aku duduk sila nggak apa-apa ya? No problem. Saya dari dulu itu udah punya kebijaksanaan yang tinggi. Biarkan semua di depan, saya yang paling belakang. Oh, gitu. Oke. Iya ya. Maka itu saya menulis, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun mampu mengalahkanmu. Jadi luar awalnya gara-gara itu. Dari kecil udah begitu. Oke. Gak nyenangkan diri sendiri lah, karena ya gimana lagi. Jadi waktu kecil itu teman-teman bilang, aduh Bin lu kok gini aja, kok nggak bisa sih. Kan ketika saya sudah aku muncul udah di beberapa tempat begitu, terus di chat SD, grup SD itu bilang, ini kan Gobin yang waktu dulu kecil kan kurang pinter ya, ngomongnya kurang pinter tapi sebenarnya diperhalus. Iya, diperhalus begitu. Nah, intinya begitu, karena waktu kecil itu punya masalah banyak kesehatan fisik, emosi. Jadi teman-teman saya di kampung waktu saya tinggal itu sering melihat saya teriak-teriak, marah-marah, kesel, dan seperti itu. Keluarga saya menyebut saya monster, anak yang paling nakal dan suka banting barang dan sebagainya. Jadi secara fisik, emosi, intelijen itu benar-benar yang boleh bilang kacau, seperti itu. Mungkin karena kelemahan itu semua akhirnya membuat saya kepingin untuk menjadi lebih baik lagi. Akhirnya dituntun oleh berbagai peristiwa sehingga akhirnya sekarang ini bukan hanya belajar untuk diri sendiri tapi dikasih kesempatan berbagi. Seperti itu. Oke. Nah, Gobin itu kan bikin rutin ya kelas TRI, kelas Buteyko itu dalam misalnya sebulan gitu sejauh ini selama pandemi deh gitu. Seberapa sering sih bikin kelas? Well, ini menarik sekali sih. Dulunya berkeliling untuk kelas TRI saja dari satu kota ke kota lain setiap minggu. Dan kemudian sewaktu pandemi TRI itu nggak mungkin dilakukan karena harus berhubungan dan offline begitu. Maka buat Buteyko. Nah, Buteyko itu cuma rencananya pada saat itu, terus terang waktu pandemi itu saya udah bilang, saya mau udah stop kerja, saya mau keliling-keliling, mau jalan-jalan atau paling nggak bertapa begitu. Tapi apa yang terjadi, beberapa orang bilang, Pak Gobin bisa nggak bikin kelas Buteyko online? Saya bilang saya nggak biasa online gitu. Nah sejak itu Maret 2020 sampai sekarang itu kelas setiap minggu ada.
Setiap minggu kecuali ya Lebaran atau Natalan, dan kelasnya selalu penuh. Itu yang artinya bukan saya yang hebat sebenarnya, tapi ternyata satu hal fondasi yang paling penting yaitu nafas, itu selama ini kita tidak perhatikan. Ternyata ketika itu diajarkan dan digunakan ke orang, perubahannya signifikan banget. Signifikan banget terhadap fisik, emosi, makan, macam-macam lah, semuanya terkena seperti itu. Maka itu kemudian word of mouth-nya kuat dan akhirnya setiap minggu itu kelasnya jadi penuh begitu. Iya, dan aku lihat peserta-peserta Buteyko yang lain gitu ya, mereka sangat dedikasinya tuh tinggi gitu ya untuk mempraktekkan Buteyko breathing itu gitu. Dan buat Beautiful Souls di sini kalau mau tahu tentang Gobin bisa follow Gobin Vashdev di Instagram, atau kalau Instagramnya Buteyko Indonesia. Buteyko Indonesia, Buteyko pakai Y, Buteyko Indonesia. Jadi kalau misalnya mau ikut kelasnya, terus mungkin bisa ceritain sedikit Buteyko breathing itu tentang apa, rekapnya gitu, dan manfaat yang realnya yang aku pun juga merasakan. Aku kan pernah ikut kelasnya kan. Singkatnya adalah bahwa Profesor Buteyko itu menciptakan teknik ini karena dia ahli paru-paru, karena dia sendiri punya masalah asma, alergi, tekanan darah tinggi. Bahkan di umur 29, si Profesor Buteyko itu hampir meninggal karena tekanan darah tingginya itu 212. Udah sangat-sangat tinggi. Dan dokter mengatakan, kamu 1 tahun, maksimum umurmu 1 tahun, seperti itu. Dan ketika itu dia duduk di taman dan melihat taman dan dengan nafas yang gitu. Kemudian dia berpikir, kok saya ini tidak olahraga, tapi kok nafas saya kok ngos-ngosan seperti itu. Nah, dia di situ berpikir, gimana kalau saya lambatkan nafasnya? Kalau bagaimana saya kurangin nafasnya? Dan akhirnya dia merasakan simptom-simptom seperti tekanan darah tingginya turun, alerginya, asmanya itu menurun seperti itu. Dan di situ kemudian kalau boleh disingkat bahwa bukan karena saya asma maka saya kemudian bernafas seperti ini, tapi karena kebiasaan nafas yang buruk inilah yang membuat saya menjadi asma, alergi, dan tekanan darah tinggi. Dan kemudian dia menciptakan teknik agar kita supaya bernafas menjadi lebih ideal. Dalam arti kenapa saya bilang ideal? Karena sebagian besar orang di dunia sekarang itu mengalami apa yang disebut hyperventilation. Hyperventilation itu bernafas melebihi daripada metabolisme yang diperlukan saat itu, sehingga dengan mengembalikan nafas atau membuat irit si nafas ini, maka apa yang terjadi? Oksigen di dalam tubuh kita akan meningkat. Kita kan perlu oksigen dalam tubuh, tapi bukan hanya di darah yang biasa kita ngecek pakai oximeter itu, tapi di dalam sel kita. Nah, untuk memasukkan si oksigen ke dalam si sel itu diperlukan karbon dioksida. Kalau kita nafasnya terlalu banyak, karbon dioksidanya turun, sehingga karbon dioksida tidak bisa menekan si oksigen ini masuk ke dalam sel. So basically Buteyko adalah cara untuk mengoksigenisasi sel-sel kita, menambah oksigen di dalam tubuh kita, di sel ya, di jaringan, di otot, di otak, bukan di darah. Kalau di darah udah jenuh kan, kalau kita pakai oximeter 98%, berarti kan di darah udah banyak sekali oksigen. Jadi ini sampai ke bener-bener sel-selnya, sampai ke akarnya. Iya, betul banget. Oke, dan aku pas lihat PowerPoint-nya Gobin waktu kita kelas Buteyko itu kan ternyata hyperventilasi itu kelebihan nafas gitu lah ya, kebiasaan untuk nafas berlebih di atas yang dibutuhkan tuh bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang aku kayak kaget gitu. Kan ada skor-skornya ya kalau nggak salah yang hyperventilation level gimana berapa gitu-gitu, dan mulai dari penyakit kronis, penyakit fisik yang macam-macam, sampai penyakit paru-paru. Banyak banget, mulai dari sinusitis, semua jenis alergi, kemudian masalah kulit, enzima, psoriasis, kemudian hemoroid, kemudian model seperti hormonal tiroid, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, autoimun. Sampai mental illness pun bipolar ada di situ, bisa jadi karena hyperventilasi dan infertility. Infertility. Karena masalah bernafas. Luar biasa. Nah, Gobin perjalanannya awalnya bisa masuk ke dalam realm dunia breathing ini tuh kapan, Gobin? Tahun berapa dan gimana ceritanya? Jadi menarik sekali. Kalau kita, saya ngomong kembali ke self healing ya. Sebelum masuk ke sini kan masuk self healing. Jadi ceritanya, tahun 2000-2001 itu saya bangkrut, total bangkrut. Ya, saya tinggal di Bali udah? Enggak, di Jakarta. Oh, tinggal di Jakarta. Di Jakarta.
bisnis Jakarta, terus bangkrut, total habis uang, punya satu mobil yang mau nggak mau ini mesti dijual untuk hidup, untuk meneruskan kehidupan bagaimana nih. Dijual lah mobil itu, dapat uang. Lah, teman deket banget yang biasa tinggal di rumah bilang apa? Gobin, boleh nggak aku pinjam uang kamu? 2 hari aja, 2 hari dia bilang gitu. Ya saya kasih, karena saya pikir bahwa ya 2 hari, apalagi teman dekat dan sebagainya, ya udah saya kasih. Tapi sekarang udah 21 tahun belum balik sih. Tapi lepas dari itu, akhirnya saya benar-benar nggak punya uang, total habis. Dan kemudian kalaupun ada satu-satunya benda yang masih saya punya, itu adalah komputer, PC gitu. Ya udah jual ke teman, ada uang sedikit, saya berangkat ke Bali. Kenapa saya ingin berangkat ke Bali? Karena dari dulu waktu saya kerja di Jakarta, itu setiap berapa bulan pasti ke Bali hanya ingin, apa itu namanya, ya emang kepingin tinggal di sana. Karena ketika menyentuh pertama kali Bali itu merasa ada sesuatu yang nggak didapat gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi ya, setiap kali ke Bali, kepingin ke Bali, tapi kerjaan di Jakarta bagaimana dong? Nah ini yang menarik. Kan di alchemy itu kan ditulis bahwa if you really want something, the whole universe will conspire to make it happen. Nah, karena keinginan besar ini, sementara setiap kali balik lagi ke Jakarta karena bisnis di Jakarta, apa yang terjadi? Dibikin bangkrut. Oh my God, oke ngerti. Hati-hati. Wow. Karena bawah sadarnya. Be careful what you wish for. Yes. Dulu saya nyalain temen, nyalain itu. Semua keputusan ini sebenarnya kelihatan masuk akal, tapi bawah sadarnya supaya lu bangkrut, Bin. Kalau lu bangkrut, lu nggak bimbang seperti sekarang ini. Dan akhirnya bangkrut bener-bener total. Berangkat ke Bali, cuma punya uang 1 bulan hidup. Kalau itu nggak ada berarti lu nggak tahu gimana, bayar kos nggak bisa, semua nggak bisa dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Carilah kerjaan di sana sini. Bom meledak 2002. Baru-baru pindah, bom meledak dan hampir banget Gobin di sana. Oke. Ya. Wow. Okay. Hampir sana. Jadi malam itu juga melihat kekacauan itu di Legian, pergi ke rumah sakit, mulai angkat jenazah, bantu dokter otopsi, kemudian 3-4 bulan kurang lebih di rumah sakit itu ngurusin begitu banyak hal, sampai mengkremasi dan sebagainya. Karena ada sekitar 202 jenazah dan sekitar 5.000 potongan tubuh. Dan itu kan mesti diambil satu persatu untuk dicek DNA-nya, dipisahkan, jadi satu orang bisa 16-17 body part seperti itu. Itu pengalaman luar biasa. Nah, begitu banyak trauma, begitu banyak, kan setiap hari nerima energi yang seperti itu kan. Nah tiba-tiba seorang teman bilang, Gobin, mau nggak kamu itu kelihatannya berbakat di sini, berbagi dan sebagainya. Ada sebuah solidaritas internasional untuk trauma healing, dia sedang datang ke Indonesia dan mencari orang-orang yang mau diajarin dan kemudian berbagi lagi. Syaratnya cuma berbagi lagi. Wah, oke, good. Dan kami ke Ambon waktu itu, belajar 5 hari di situ, dan kemudian diajarilah teknik-teknik self-healing itu. Dan itu cuma baru 1 kali, dan ternyata kegiatan itu adalah TOT, Training of Trainers, 4 kali kejadiannya. Maksudnya latihannya, sessionnya seperti itu. Dan itu Gobin ikut TOT itu free dengan syarat yang penting berbagi lagi betul, gitu. Wow, betul. Jadi dari 20 orang di Indonesia yang dipilih pada saat itu. Jadi berdasarkan seleksi, nggak bisa asal daftar dan dapat gitu. Ya mungkin dari rekomendasi dari apa dan sebagainya seperti itu ya, melihat apa yang sudah saya kerjakan gitu, akhirnya dipilih lah. Dan kemudian ya ngikutin keempat itu sampai jadi apa itu namanya koordinator untuk kapasitar, namanya kapasitar. Kapasitar artinya to empower, to encourage bahasa Spanyol. Seperti itu, dan akhirnya mulai dari situlah kemudian bergerak, belajar berbagi, akhirnya bertemu dengan TRI, bertemu dengan Buteyko dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi kan sekarang Gobin fokusnya ke TRI dan Buteyko. Nah, dari kalau misalnya nih ada orang yang mau healing session sama Gobin gitu, itu Gobin hanya menggunakan selalu dua modalitas itu, atau kan Gobin belajar 50 healing teknik lainnya tuh. Itu apakah suka mengkombinasi campur-campur toolsnya yang pakai yang lain-lain, apa sekarang mainly 2 itu aja yang selalu digunakan? Yang 2 ini itu saya begini. Gobin itu tidak pernah nyembuhin orang, enggak. Yang ada adalah memberdayakan. Jadi ngasih tekniknya, kamu lakukan sendiri. Kayak kemarin, Buteyko juga gitu.
kan ngasih tekniknya kemudian lakukan sendiri. Tekniknya bukan yang healer yang menyentuh, ya sembuh dan sebagainya, nggak begitu. Jadi bukan karena Gobin. Bukan itu. Jadi setiap orang diberi tekniknya. Nah, 2 ini yang diajarkan secara profesional. Nah, kalau sudah ikut 2 ini yang lain itu dapatnya gratis. Kan ada gathering. Yeah. Setiap bulan kan ada gathering. Nah, di gathering itulah dibagikan teknik-teknik yang lain secara gratis. Seperti itu. Karena semua teknik kapasitor itu bisa sih kalau seandainya istilahnya dijual, tapi karena ini untuk semua orang, saya dapatnya juga gratis, jadi ngasihnya juga kembali gratis. Seperti itu. Iya. Kalau aku boleh tanya, apa sih niat terdalam dalam jiwa Gobin di hidup ini untuk dunia? Apa yang Gobin misi hidupnya Gobin itu apa? Kan begini, bahwa kita itu punya kemampuan yang luar biasa. Kita tahu semua manusia itu punya sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat kalau kita kembali ke berapa ratus tahun lalu dan kemudian kita kembali ke sekarang, kita bolak-balik gitu. Pas beberapa ratus tahun lalu, kalau kita berpikir, bisa nggak kita seperti sekarang ini gitu? Rasanya nggak mungkin, tapi buktinya kita bisa membangun ini, mempunyai kemampuan superkomputer itu banyak sekali dan nggak masuk akal lah seperti itu. Bahkan tadi itu waktu saya lagi mau ke sini itu kepikiran, mungkin ya kalau di abad yang tahun 2000 tahun lalu, orang itu memikirkan tentang surga, orang bisa tutup mata, buka mata, kemudian bisa terhubung dengan orang yang ada di luar sana dan sebagainya. Mungkin apa yang dibayangkan orang tahun 2000 tahun lalu tentang surga, mungkin sekarang sudah melampaui seperti itu. Ya kan? Itu imajinasi manusia. Kita nggak ngomong tentang surga yang ada di atas itu, tapi imajinasi manusia pada saat itu untuk punya tempat yang nyaman, klik kapan aja bisa terang, kapan bisa gelap, kemudian kapan bisa panas, kapan bisa dingin, dan semua sudah ada. Seperti itu. Artinya bahwa kita itu sebenarnya apa kemampuan di dalam diri kita yang sekarang itu belum ada artinya sebenarnya dibandingkan kemampuan kalau kita bisa menggunakan sepenuhnya gitu, memberdayakan itu. So, kata-kata memberdayakan ini emang kurang populer, tapi itu yang selalu yang ada di niatan dalam saya untuk berbagi kepada setiap orang, memberdayakan orang untuk menjadi jauh lebih baik seperti itu. Karena dulu Gobin goblok, Gobin sakit-sakitan, Gobin itu emosinya kacau. Kenapa sekarang bisa seperti ini? Maksudnya ya fisik saya nggak seperti atlet, tapi paling nggak di usia sekarang bisa di atas rata-rata kebanyakan orang. Kemudian kepandaian yang nggak pinter-pinter, tapi ya lumayan lah. Kalau dibandingkan dulu itu berbeda banget gitu. Artinya kalau dulunya yakin aku ini goblok, bahkan semua orang merasa bahwa Gobin itu nggak akan sukses waktu dulu. Tapi kemudian sekarang ya bukan jadi kaya banget, tapi paling nggak ya tidak punya impact yang luar biasa buat banyak seperti orang. Itu. Nah, jadi pingin bicara pada orang untuk kamu tuh punya tubuh yang luar biasa, kenapa nggak diberdayakan? Seperti segampang gini, tubuh kita itu punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Terus kenapa kita harus tergantung dengan sesuatu yang dari luar untuk membersihkan? Tubuh kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Saya nggak anti obat, tapi sebentar-bentar obat itu juga akan melemahkan kemampuan tubuh kita. So, niatnya itu sebenarnya menyadarin kemampuan yang ada di dalam diri setiap orang. Oke. Jadi purpose tujuannya Gobin untuk memberdayakan dalam arti sampai seseorang yang Gobin bantu tuh bisa sadar bahwa potensi saya tuh lebih besar dari yang sekarang ini saya sadarin. Saya pikir saya punya maksimal segini gitu. Yes. Yeah, nah, beberapa bulan lalu aku sempat lihat di Instagram Gobin sharing tentang tulisan gitu kan, tulisan di postnya. Terus Gobin bilang kalau orang nggak mau berubah, apa sih seperti babi yang apa gitu something like that. Nah, itu menarik banget karena yang aku dapat dari situ adalah seberapapun dekat kita sama seseorang, mau hubungan keluarga, mau hubungan suami istri kayak, mau sahabat dekat, dan misalnya kita sudah banyak belajar healing gitu ya sebagai seorang individu, terus kita punya seseorang yang kita peduli sama dia gitu. Tapi yang aku belajar dari tulisannya Gobin tuh bukan tanggung jawab kita, dan kita tidak punya kuasa, bahkan kita tidak punya wewenang untuk membuat seseorang jadi lebih baik atau menolong dia kalau dia belum mau
menolong dirinya sendiri. Nah, yang maksud aku mau bahas, di dunia zaman sekarang kan soal healing kan banyak disebarluaskan ya. Nah itu kayak sesuatu yang banyak sekali orang agak, termasuk aku pun ya, beberapa kali gitu struggle menerima konsep bahwa walaupun kita suka belajar healing dan kita sudah mempraktekkan, tapi kita masih menghormati kalau orang lain belum siap, ya udah gitu loh. Nah itu pendapat Gobin gimana? Betul Karena kita sekali. punya motivasi banget untuk kayak, gue tahu caranya loh kalau lo mau lebih happy dan lain-lain gitu loh. Gimana menurut Gobin itu? Kan banyak mengalami klien dan... Iya. Intinya bahwa kalau jangan ngajarin babi bernyanyi. Itu. Jangan ngajarin babi bernyanyi. Iya, karena itu akan menghabiskan waktu Anda dan babinya juga stres. Oke, itu ini gimana tuh? Contoh realnya maksudnya? Iya, sama seperti mamaku, ibuku lah, mamiku di rumah gitu. Dia mungkin nggak tahu entah dari mana dengar gitu. Oh iya bagus loh. Pertamanya setiap kali saya pakai plester, ngapain sih pakai plester? Oh tidur pakai plester, Buteyko. Terus dia setiap kali pulang sampai sekarang, nak pakai tuh sandal, malu-malu. Oh iya, Gobin udah berapa tahun nggak pernah pakai alas kaki? 9 tahun. Nanti kita bahas habis ini ya, terus. Pakai dong, kamu nanti orang ngomong apa gitu. Tuh, kamu masa mau ke pesta nggak pakai gitu, coba itu ya. Terus habis gitu plester mulut juga seperti itu. Ngapain kamu tuh nggak takut atau apa dan sebagainya seperti itu. Tapi kemudian ya nggak bisa ngomong gitu ya, mau jelasin gimana pun tetap aja enggak. Nah sampai kemudian si mama saya bilang, oh iya sekarang mama tidurnya lebih enak, pakai napas hidung. Tapi nggak mau plester. Ih seperti orang apa jadi plester dan seperti itu. Ya nggak apa-apa, jadi ya tadi juga dia ngeluh tentang saraf kejepit lah apa dan sebagainya. Tapi lagi-lagi pada dasarnya setiap orang itu bekerja atau bergerak sesuai kesadarannya, awareness before change, ABC ya. Nah kalau dia awarenessnya nggak di situ, mau digapapain juga nggak bisa. Nah kita mesti punya keluasan hati bahwa ya sudah, yang mau berubah ya ayo melakukan itu, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, nanti suatu hari dia akan berubah. Tapi ya emang orang-orang terdekat memang agak lebih sulit karena dia melihat saya dulunya goblok, lu siapa sih Bin, lu itu dulu itu miskin apa dan sebagainya, kok sekarang tiba-tiba lu mau ngajarin gua. Ego itu pasti ada kan. Kadang-kadang orang nggak terima melihat pertumbuhan orang betul, lain. betul. Kenapa menurut Gobin orang ada yang dirasakan sebenarnya penyebab orang merasa kayak gue nggak suka deh merasa nggak suka atau sesuatu yang pengen menolak gitu. Fakta bahwa teman gue nih atau adik gue atau siapapun, dulu ya gue tahu dia kayak punya banyak keterbatasan, sekarang jadi sukses, maksudnya maju dengan caranya sendiri, terus nggak terima. Kenapa seseorang bisa merasa seperti itu? Itulah ego nggak salah sebenarnya, ego hanya nggak sadar saja, ego nggak salah, nggak pernah salah. So ngomong-ngomong soal ego itu, kata-kata Gandhi itu bagus, tidak ada sampah di dunia ini, yang ada adalah benda salah tempat. Oke, sama seperti ego itu kepingin kepingin lebih besar, lebih hebat, lebih kaya, lebih superior, dan sebagainya, lebih daripada yang lain. Apakah salah? Nggak salah. Tempatkan aja ke tempat yang tepat, maka itu akan menjadi jauh lebih baik. Seperti itu. Kita harus menempatkan di tempat yang tepat. Bukan, contohnya nih, saya harus menjadi lebih baik. Ya tempatkan di tempat, saya harus meditasi 30 menit setiap hari. So ditempatkan di sananya, egonya itu untuk melakukan itu. Tergantung kita mau melakukan itu atau tidak gitu. Sama seperti kalau Buteyko, itu kan ada angka tuh 20. Ego kita kan saya pengen 25, besok menahan nafas 30 dan sebagainya seperti itu. Nah, egonya jangan letakkan di situ. Egonya diletakkan saya harus latihan 5 kali sehari. Kan sama-sama kan, ingin menjadi lebih kan. Tapi letakkan di mana? Ya, sama seperti sampah. Sampah itu nggak ada, hanya benda yang salah tempat. Bila sampah itu, kalau sayuran busuk ini diletakkan di bawah pohon atau di dalam tanah, maka dia akan jadi pupuk. Wow. So, tempatkan di situ. Jadi nggak salah. Kalau ada orang yang iri dan sebagainya, sadarin.
Jangan dicuekin, jangan ditentang, tapi sadarin. Sama persis seperti ada orang lihat saya nggak pakai sandal dan sepatu. Dan kemudian orang tanya, Bin, lu ntar kalau ada orang yang ngomongin lu gimana? Seperti itu. Pokoknya di pesawat atau ya, di mana. kalau di airport gitu, gue Bin nggak pakai sepatu juga? Enggak. Ke tempat salju pun nggak pakai. Iya, di Jepang ya waktu itu ya? Betul. Luar biasa. Terus ketika ada orang lihat kemudian, tuh. Dia mungkin ngerasain kalau bahasa Jawanya gitu, atau ngomongin saya gitu. Dan saya agak denger gitu apa yang dia omongin. Yeah. Nah, pada saat itu, apa yang terjadi? Kita punya 3 reaksi sih sebenarnya. Yang pertama adalah, emang gue pikirin. Okay. Itu kan paling banyak, emang gue pikirin gitu. Nah, ini sebenarnya kurang oke. Karena ignoring atau mengatakan itu, kita masuk ke wilayah yang freeze. Seperti itu. Yang kedua, kita lawan. Kita ingin menunjukkan bahwa saya benar, kamu salah. Nah, yang ketiga adalah menyadari. Nah, menyadari berarti understanding. Oh, orang itu emang diprogram di otaknya untuk berpikir bahwa setiap orang harus pakai sepatu. Kalau enggak, lantai itu jorok, ini ada becek, ada apa, dan sebagainya. So, saya menyadari bahwa orang itu memiliki pemikiran seperti itu. Jadi dia nggak salah. Menurut saya sih lawan benar bukan salah. Lawan benar adalah benar yang lain. Oh my God, aku suka banget dengarnya. Wow, yes. Terus aku berikutnya pengen tanya adalah soal Gobin udah berapa? 9 tahun nggak pakai alas kaki. 9 tahun, betul. Kalau boleh share sedikit, apa sih benefitnya yang Gobin tahu dan mungkin banyak orang belum tahu gitu? Iya. 9 tahun lalu nggak pakai alas kaki, kenapa? Sebenarnya ingin membantu satu solidaritas atau satu kelompok orang-orang asing yang awalnya itu sih sebenarnya. Ada orang-orang asing datang ke Bali dan kemudian mereka berjalan kaki 500 km dan dia ingin mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar. Oh. So, namanya Soulman. Nah, itulah sebenarnya yang kenapa saya pikir ini orang asing datang ke Indonesia, terus kok bisa-bisanya gitu loh. Melihat begitu banyak anak terlantar dan kemudian mereka meninggalkan bisnis luar negerinya, dan kemudian ingin menggali dana untuk anak-anak terlantar itu. Jadi saya pikir, wah, ini misi mulia gitu. Ketika saya tanya gitu, sampai kapan kamu mau misi ini? Nah, ini jawaban ini yang menggetarkan. Dia bilang, sampai tidak ada satu anak pun di Indonesia yang terlantar. Saya bilang, ini kerjaan seumur hidup. Ya, dia bilang, mungkin aja seperti itu. Saya bilang, wah, dia orang luar negeri, saya ini makan makanan Indonesia. Terus habis gitu tinggal di Indonesia, ngirup udara Indonesia. Terus apa yang saya bisa bagikan ya? Saya nggak mungkin bergabung dengan komunitas itu karena kegiatannya saya berbeda. Tapi paling tidak, apa yang saya bisa kontribusikan? Maka itu kemana-mana pun bawa tuh slide-nya si Soulman itu. Soulman tuh soul sepatu. Soulman gitu. Dan kemudian juga nggak pakai alas kaki akhirnya, seperti itu. Nah, tapi sebelum itu juga mendengar satu penelitian tentang earthing. Earthing.com, earthing.org, dikatakan hari ini tuh begitu banyak manusia punya masalah kesehatan fisik maupun emosi karena ketidakseimbangan magnetik di dalam tubuh kita. Kita itu banyak dapat ion positif dari matahari, tapi kita nggak dapat elektron negatif dari bumi. Yang penting sebenarnya. Ketidakseimbangan magnetik ini membuat kita mempunyai berbagai masalah. Dikatakan stroke terjadi di lantai 2 lebih banyak daripada lantai 1. Hah? Ya, jadi semakin tinggi kita tinggal, semakin tidak sehat sebenarnya. Karena nggak kena bumi. Karena nggak grounding. Lah, bumi itu dalam arti pasir, batu, tanah, rumput. 4 media ini mengeluarkan elektron negatif. Jadi kita sebenarnya nggak harus 24 jam nyeker seperti saya sih, tapi paling tidak dalam 30 menit kita menghubungkan diri kita dengan batu, pasir, tanah, rumput. Atau ya kalau enggak duduk di kondisi yang ini nih. Nah, ini adalah alat-alat yang untuk bagaimana kita bisa earthing juga. Iya, itu seru banget sih. Seru banget. Aku juga lagi baru mulai belajar ya kalau soal earthing itu dan betapa pentingnya itu buat healing, tidur lebih nyenyak, betul. Dan keseimbangan di tubuh itu untuk kesehatan ya. Mood menjadi lebih bagus, tekanan darah menjadi lebih bagus, kemudian kalau ada inflamasi cepat sembuh, luka juga.
Penelitiannya semakin hari semakin banyak kok tentang earthing ini. Hanya melepas sandal dan sepatu dan kemudian nyeker 30 menit. Apalagi sekarang kan wifi di mana-mana. Kemudian handphone nggak pernah lepas dari kita. Bluetooth. Iya, otomatis kalau kita nggak grounding, maka semua electromagnetic field itu kena ke kita gitu. So it's ground. Iya, aku pernah dengar aku dikasih tahu sama seorang teman yang merupakan mentorku bahwa kayak di daerah-daerah yang ada tower cell phone tower gitu, dalam 10 pertama di alam sekitarnya itu burung-burung makhluk hidup tuh pada pergi, binatang-binatang. Terus udah gitu kalau misalnya kita terekspos dengan paparan radiasi itu terus-menerus dalam 10 tahun sel-sel kanker jadi activate. Dan jadi itu penting banget untuk kita telaah lebih dalam gitu. Yes. Nah terus next topic nih yang berhubungan dengan healing juga kan. Gobin kan juga aku pernah lihat di Instagram, Gobin itu kalau mandi pakai air es yang dihancurin itu loh. Itu selalu, maksudnya tiap hari emang pakai bathtubnya dijadiin es batu atau gimana sih, dan fungsinya apa? Setiap hari kalau di rumah. Karena itunya di rumah, freezernya di rumah. Jadi dia pakai freezer. Nah, freezer itu chest freezer yang biasanya nyimpen daging atau es krim atau apa itu. Jadiin buat mandi. Itu dikasih es, dikasih air. Nah, airnya membeku. Nah, di situ kemudian mandi di situ. Itu nyemplung kayak berendam. Terkadang berendam, terkadang mandi pakai gayung seperti itu. Itu biar apa sih kalau boleh tahu? Mau sharing itu nggak? Iya, of course. Jadi kenapa seperti itu? Karena cold itu banyak sekali keuntungannya. Yang pertama adalah anti-inflamasi. Dari 10 penyakit yang membunuh teratas di dunia, 9 diantaranya itu dari inflamasi. Iya kan? Nah, kalau kita mandi pakai air es, inflamasi berkurang. Inflamasi itu radang bukan sih, pembengkakan? Iya, inflamasi itu berasal dari kata flame. Flame, api. Okay. Jadi panas tubuhnya. Nah, itu biasa karena sekarang processing food, makanan seperti daging, susu atau makanan-makanan yang processing itu membuat gula juga, tepung dan sebagainya. Itu membuat si tubuh kita terinflamasi seperti itu, pembuluh darahnya. Nah, otomatis ketika itu terjadi, maka si kolesterol datang dan menambal, dan kemudian kita menyalahkan kolesterol, padahal kolesterolnya hanya menambal si inflamasi itu sendiri, seperti itu. Nah, sama seperti kalau kita ke fitness kemudian atau kita jatuh kemudian ada inflamasi atau bengkak di situ dan kita meletakkan es. Nah, dia anti-inflamasi. Kedua, dia membuat tubuh kita jadi rileks, tidurnya jauh lebih nyenyak. Ya, enak banget, relax banget. Kemudian memperkuat sistem imunitas tubuh. Jadi ketika mandi itu tubuh kita kan bereaksi, kemudian membuat tubuh jadi hangat. Karena kan dingin, otomatis tubuh mengeluarkan panasnya kan, seperti itu. Dan yang paling penting, ini yang menarik sekali bagi banyak orang mungkin perlu. Satu, dia akan menjaga berat tubuh yang ideal. Yes. Oh my god. Kemudian yang satu hal lagi adalah longevity. Umur panjang ya. Betul, karena kan kalau kita ngomong soal umur panjang, ini kita nggak ngomong soal umur secara kronologis, tapi biologis. Biological age kan, itu diukurnya lewat panjang DNA atau telomer kita kan ya. Nah, di telomer ini mau nggak mau kan selalu membelah dan memendek. Nah, salah satu cara untuk menghindarin atau mengurangin kecepatan pembelahan itu adalah ice bath itu. Jadi seru banget sih. Mandi dengan air es. Tapi ya lagi-lagi selain mandi dengan itu juga saya nggak pakai sabun, nggak pakai sampo. Kenapa nggak itu? Pakai. Kalau sabunnya kayak sabun Castile soap gitu nggak mau juga? Bukan nggak mau, tapi awalnya begitu. Jadi gini, dulu itu boleh percaya nggak Caya? Dulu waktu Gobin masih tinggal di Ubud, rumah itu di tengah sawah. Dan saking jarang ditempati juga, setiap 7 atau 8 atau 10 tahun tinggal di rumah itu, kunci rumah itu selalu ada di depan. Jadi rumah itu nggak, siapapun boleh datang. Kenal nggak kenal pun boleh datang, boleh tinggal di situ. Jadi berapa kali kita pulang ke rumah gitu, ketok rumah gitu, rumahnya kita ketok sendiri karena kuncinya nggak ada gitu. Dan dari dalam ada orang yang keluar dan kita kenalan dengan orang tersebut. Ya, siapapun boleh tinggal. Nah, terus yang kedua adalah tapi ada beberapa syarat. Nah, beberapa syaratnya itu tidak makan makanan hewani, which is
vegetarian atau vegan. Yang kedua, tidak membunuh. Jadi contohnya binatang-binatang yang ada di situ bukan disemprotin, diapain gitu. Nah, yang ketiga adalah tidak menggunakan bahan-bahan yang merusak lingkungan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kalau seandainya ini masuk ke kamar mandi nih ya, kamar mandi rumah itu, awalnya ya, di kamar mandi itu ada shower, di depan shower itu ada jendela. Nah, jendela itu ngadep ke sawah. Jadi kalau kita mandi, kita ngadep ke sawah. Tapi jendelanya segini, bukan segini. Iya. Nah, waktu mandi suatu hari dulu masih pakai sabun nih. Ceritanya pakai sabun, mandi. Lah kemudian air sabun itu kan masuk ke selokan. Nah, selokan itu ngalir ke sawah gitu. Nah, di situ kemudian mikir, aduh, ini saya mandi, terus airnya masuk ke sawah. Nah, sawah ini kurang baik apa? Si petani itu nanam sekarang 1 biji, 3 bulan kemudian dia jadi ratusan atau ribuan biji. Artinya si Mother Earth, our Mother ini udah ngasih sesuatu yang sangat berlimpah. Kalau kita punya uang 1 juta berapa puluh juta di bank aja, itu setiap bulan bisa tekor loh. Ya kan, uang kita tekor gitu karena kena ini dan ini kurang apa, berapa ribu % dia ngasih ke kita dalam waktu 3 bulan. Sangat baik. Udah kita paku bumi, udah kita kotorin, apain dan sebagainya. Mereka tetap, si ibu kita tetap memberikan yang luar biasa pada kita. Nah, terus saya masa setiap hari harus membersihkan ini dan mengotorin atau membebanin si tanah ini dan air itu. Aduh, rasanya nggak adil, saya bilang. Aduh, saya mencintai ibu saya. Nah, terus saya lihat, ini ada burung, ada binatang ini, binatang itu. Mereka nggak ada yang pakai sabun. Terus saya ingat juga, Yesus katanya gondrong lah. Masa Yesus pakai sampo? Nabi Muhammad emang pakai sabun. Terus ribuan, jutaan, miliaran orang sebelum kita, yang sebelum ada pabrik itu, industri itu, terus mereka pakai apa? Kenapa mereka bisa bertahan tanpa itu? Sementara kita semakin tergantung. Sekarang coba bayangin, bukan dulu waktu saya masih kecil, sabun itu cuma 1. Sekarang ada sabun muka, sabun badan, sabun tangan, sabun kemaluan, itu lain lagi. Sabun kulit sensitif, sabun kulit berminyak. Shampoo, conditioner, serum, ini itu. Jadi kita ini ngapain? Nah, terus kemudian saya ingat Nabi Muhammad pernah mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Kata-kata itu. Nah, kalau saya bersih, saya merasa bersih dengan semua kimia yang terserap juga ke dalam kulit kita dan lingkungan ini tercemar, apakah ini yang disebut kebersihan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad? Apakah ini iman atau ego kita? Nah, jadi pertanyaan itu menghit saya, bilang, damn, harusnya ada cara hidup yang lebih oke nih, bagaimana caranya? Nah, disitulah mulai search, oh bisa pakai garam, oh bisa pakai minyak ini, apa castor oil, dan macam-macam seperti itu ya, balik VCO dan sebagainya. Tapi kemudian, lama-lama saya berpikir bahwa harusnya tubuh itu punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Akhirnya mulailah mencoba, akhirnya sampai belasan tahun sampai sekarang tidak pakai apa-apa. Wow, nggak pakai shampoo, nggak pakai sabun, nggak pakai pasta juga. Aku pernah dengar, mamaku kan suka ikut kelasnya Gobin tuh di Instagram. Mama bilang, iya Gobin itu katanya kalau pakai baju tuh bisa 10 hari baru dicuci loh, kan nggak pernah bau. Kata mama gitu kayak, what? Gila keren banget ya. Pasti karena dari makanan juga kan ya, menciptakan bau badan dan sebagainya macam itu juga Gobin jaga gitu ya. Enggak, kalau baju sih, walaupun saya selalu mengatakan begini. Well, kita ini didoktrin harus ganti baju setiap hari. Tapi sebenarnya ada seorang Rusia datang ke tempat saya, tinggal saya bilang, kamu nyuci baju kapan? Dia bilang, ini belum kotor, ini belum bau, kenapa mesti dicuci? Ya juga, saya bilang, ya. Kenapa kok kita nggak mempertanyakan semua kenormalan? Yang menjadi rutinitas kita ngerasa, ya udah karena harus kita lakuin, that's it. Kita nggak mempertanyakan. Betul banget. Aduh, gila ini keren banget sih. Iya. Bahkan hal-hal yang jadi ketika kita pertanyakan, sorry aku potong, ketika kita pertanyakan, kita sadar ini buat apa, kita jadi kayak kan nggak perlu ya. Dan apalagi kalau bisa menciptakan alam yang lebih baik, keselarasan diri dengan universe yang lebih baik gitu. Perlu atau enggak seperti itu. Dan banyak banget sebenarnya nggak perlu gitu. Seperti contohnya kalau Anda sakit pusing mungkin kurang air sebenarnya, tapi kenapa mesti minum obat seperti itu? Iya, otomatis. Contohnya, iya. Dan banyak hal yang dalam kehidupan kita kalau kita pertanyakan semua, kemungkinan itu akan menjadi
menjadi hal yang aneh. Kenapa kok kita melakukan ini semua gitu. Aduh, luar biasa banget sih, sampai ngomong-ngomong soal mempertanyakan itu, aku kan kebiasaan banget dengerin musik. Dari kecil hobi banget denger lagu. Masuk mobil otomatis langsung play lagu. Sampai di satu poin, aku kemarin lagi melewati healing journey dalam menurunkan dosis obat-obatan buat bipolarku kan. Aku jadi banyak banget aware terhadap salah satunya itu. Pattern pola yang udah terbiasa otomatis, masuk mobil, kamar mandi, aku punya speaker di kamar mandi, aku pasang lagu. Lalu ini mungkin contoh yang apa ya, tapi deep buat aku ya gitu. Karena aku jadi menyadari, apa alasan aku harus selalu ada musik yang terpasang. Kemudian aku tiba-tiba di satu sesi meditasi ada suara di kepalaku yang bilang, Ca, musik yang kamu dengar kamu pakai untuk 6 feelings yang harusnya kamu proses dan kamu terima dan kamu rasakan. Sampai aku kayak tek, dan itu masih nempel sampai hari ini. Sampai aku sadar pulang-pulang ke Indonesia itu kan aku dapat download insight itu tuh waktu aku kemarin ke Amerika. Terus pas sampai Indonesia aku mulai masuk mobil tiap hari, kemana-mana naik mobil gitu kan. Terus yang biasa aku otomatis play lagu, aku langsung berhenti terus kayak pengen cobain aja. Kalau nggak usah pasang lagu gimana? Dan aku menyadari ada ketidaknyamanan yang luar biasa. Pertama kali aku mau do something different. Yang biasa otomatis dan aku nggak tahu kenapa. Tapi aku jadi punya awareness itu gitu, bahwa buat apa? Terus alasannya kenapa harus ada musik. Terus kalau misal, ya jadi mempertanyakan, dan ketika aku menemukan, oh tanpa musik ternyata bisa merasa utuh dan merasa tenang. Nah itu aku menyadari bahwa wow, it's so important gitu. Oke, aku punya satu pertanyaan terakhir ya. Ini kita ngobrolnya seru banget, kayaknya udah aduh, seru banget sih ini. Oke, satu pertanyaan terakhir yang aku lihat ya, benang merah dari obrolan kita dan dari diri Gobin adalah keselarasan. Satu dari banyak hal yang aku pelajarin gitu. Nah, mungkin Gobin bisa share apa artinya hidup selaras dengan misi kita, dengan kebutuhan kita untuk tahu apa yang kita mau dan apa yang baik buat kita, dan gimana caranya untuk bisa jadi orang yang align atau selaras. Gimana ya, aku ngomongnya abstrak tapi aku pasti yakin gue pasti ngerti maksudku. Di Cina itu ada kata-kata sibuk itu 2 kata jadikan satu hati, 1 mati. Orang sibuk itu hatinya mati. Seperti itu. Oh my God. Jeng. Terus. Oke. Iya kan? Karena kan, banyak orang tanya, Gobin kerjanya apa? Saya nyebutnya hard worker. Hard worker. Hati. Iya, hati. Karena waktu nulis buku itu, kemudian ditanya, Gobin mau jadi tulisin motivator atau inspirator? Enggak, lama mikir, tentang apa ya harusnya aku ini kerjanya apa? So pikir-pikir, sebenarnya aku nggak kerja, saya cuma mikirin melakukan apa yang saya suka gitu. Yang suka adalah hatinya ngomong apa, seperti itu. Lah gimana kita bisa terhubung dengan hati kalau kita sibuk? Nggak bisa. Maka itu kita perlu untuk punya waktu untuk sebentar atau apa untuk berpikir. Karena manusia itu tidak pernah, sekali lagi ini sangat-sangat penting, tidak pernah bermasalah dengan apapun dan siapapun di luar diri kita. Tidak pernah. Kita bermasalah dengan ketakutan kita, keserakahan kita, kebencian kita, ego kita, dan semua yang ada di dalam diri kita. Maka itu ketika kita punya masalah, tolong jangan cari jalan keluar. Karena masalahnya di dalam, cari jalan ke dalam. Oh wow. Okay. So, ketika kita umpamanya punya masalah dalam kehidupan, aduh aku punya kemarahan sama si A. Sadarin bahwa kemarahan itu ada di dalam diri kita, bukan di dia. Yang kita marah juga bukan dia, itu adalah sosok yang kita ciptakan di dalam pikiran kita yang kemudian kita benci dan itu memang menggerus dalam diri kita. Maka kita perlu mendalam. So, menurutku ketika kita menyadari, nggak harus membereskan semua kemarahan, kebencian, menghilangkan semua emosi. Terus kita jadi apa? Jadi robot kalau semua emosi itu hilang. Tapi paling tidak kita sadarin bahwa oh saya lagi marah, lagi sedih, lagi apa. Semua emosi itu adalah karunia sebenarnya, tapi ya, yang penting adalah sadarin itu sendiri. Kehidupan itu kan pasti naik, pasti turun, ada senang, ada sedih, ada apa dan sebagainya seperti itu. Tapi sadarilah bahwa semakin tinggi gunung, semakin dalam jurang. Semakin besar kesenanganmu,
sebegitu besarlah kesedihanmu. Dan ini neuroscience, kemarin aku lihat di Tom Bilyeu itu cerita tentang hal ini juga, bahwa otak kita itu kalau kita punya kesenangan yang luar biasa, kita juga akan terbanting ke kesedihan yang luar biasa itu sendiri. So, apakah ini salah? Enggak. Sadarin ketika gunung tinggi, pasti jurangnya pasti dalam. Seperti itu. Nah, saya pikir keselarasan itu adalah menyadarin hal itu. Tidak harus indah semua, tapi menyadarin kehidupan itu yang seperti ini. Bobin, thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you beautiful souls. Udah nonton, seru banget pembahasan kita. Semoga bermanfaat. We love you. Makasih Bobin. Thank you. Sampai ketemu lagi. Iya, thank you.